Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillah salatu wassalamu alaikum wa rabbul karim anta tul fasbahana karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sigit, Direktur Utama PT Harsa dan PT Sentra Inti Sejahtera, dan juga sebagai Koordinator Wilayah Ponorogo Madiun, dan juga rombongan yang dari Ponorogo yang saya hormati, dan juga para pionir Kecamatan Sampung yang tergabung di Kecamatan Sampung, baik dari wilayah Sampung maupun Magetan ataupun Wonogiri yang kersorawuh pada malam hari ini yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat bermuajah atau dapat berkumpul di rumah kami dalam keadaan baik. Mari kita syukuri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya rahmat serta salam yang seindah-indahnya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepangkuan beliau Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengingat acara pada sudah jadwalnya adalah 6:30 karena beliau yang rawuh dari Ponorogo nanti jauh. Ini acara pada hari ini segera kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari koordinator wilayah, dan yang ketiga tanya jawab, sesi tanya jawab tentang pionir, dan nanti yang keempat adalah ramah tamah dan ditutup dengan doa. Mungkin sebelum acara pada malam hari ini seperti itu. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat menambahkan lancarnya acara di malam hari ini. Yang kedua adalah penjelasan dan sosialisasi tentang terutama Pinekbet atau blockchain yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit. Tidak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih sebelumnya atas undangan Pak Amim sebagai Ketua Koordinator Ponorogo Pionir Ponorogo. Perkenalkan, sudah kenal saya belum, Ji? Belum, Pak. Belum, Ji. Nama saya Sigit Harsono, Pak, sebenarnya. Cuma familiar nama saya dipanggil Haris. Haris itu nama kecil saya. Jadi lebih familiar nama saya Haris. Jadi terkenalnya Haris, Pak. Jadi Sigit kadang nggak tahu. Ya. Tuh. Saya kebetulan di Ponorogo ini sebagai perwakilan koordinator untuk wilayah Ponorogo, Pak. Nah, kebetulan kalau saya boleh cerita dari awal, pionir Ponorogo itu yang awali kita, Pak. Kebetulan saya asli Madiun. Kebetulan saya punya tempat usaha, tempat saya di Ponorogo di Jalan Semeru. Saya punya warung, Pak, warung kayak kafe keangkringan lah seperti itu. Sekali lagi terima kasih
panjenengan sudah mengundang kami, dan ini inti acara dari hari ini yaitu sosialisasi untuk pioner untuk wilayah kecamatan ya Pak ya, kecamatan mana? Kecamatan Sampung. Dan saya sangat apresiasi. Dan saya Pak, bahasa saya rada campuran deh, enggak apa-apa nggih. Kok Jawa sih tapi bahasa Indonesia. Jadi gitu. Ya ini acaranya formal aja, nggak sah tegang atau apa. Jadi kita sebagai keluarga besar pioner Ponorogo khususnya Pak. Kemarin kita pernah bicara, kebetulan saya perkenalkan saya dari PT juga Pak, yang kebetulan panjenengan mohon diketahui bahwa Pak Hamim ini sebagai komisaris kita Pak. Jadi kita nanti ada tindak lanjut dari program pioner, dari pioner nanti hubungannya juga nanti kedepannya seperti apa. Terus nanti juga ada hal-hal yang mungkin akan ditanyakan atau akan yang didapatkan sebagai pioner. Khususnya di sini saya hanya akan berbicara dalam konteksnya di kecamatan mana Pak? Kecamatan Sampung ya. Nah, ini boleh saya ketahui Pak, di Sampung ini berapa kira-kira untuk data pioner ya? Kurang lebih 60-an. 60 itu semua yang sudah masuk grup. Nah, yang masuk grup kita Pak, gimana? Yang masuk grup 50 itu yang masuk grup ya. Boleh tahu nggak dari 50 saya nggak yakin hanya 50 tok itu. Kemungkinan dari panjenengan punya anak, istri dan lain-lain. Monggo didata Pak. Karena saya menginginkan nanti seluruh wilayah Ponorogo kita ketahui bahwa pioner jumlahnya seperti apa. Maksudnya berapa jumlahnya. Makanya kami sebagai koordinator wilayah Ponorogo dalam arti kata struktural dari Provinsi Jawa Timur itu sudah ada legal standingnya Pak. Legal standing itu masih gini, dari pengurusannya per provinsi, terus nanti per kabupaten, terus nanti per kecamatan itu ada Pak. Kebetulan ini sudah menyusun strategi untuk kita bersama. Dari kecamatan-kecamatan sudah mulai digalakkan. Kemarin pertama kita kopdar di kecamatan mana Pak? Di Pak Siman ya? Siman Pak pertama. Yang kedua ini di Sampung. Besok rencana itu kecamatan Lalangan Jendangan. Nah, lepas itu estafet Pak, estafet. Kita mengenalkan sejumlah kelebihan atau memberitahukan bahwa PI itu seperti apa. Dan nanti juga akan saya jelaskan sedikit masa depan PI. Terus apa sih gunanya PI atau panjenengan yang punya ini gitu. Jadi nanti gimana cara barternya, nanti gimana cara menjadikan nilai atau seperti itu. Kalau boleh saya tahu minimal sini berapa Bapak? PI-nya yang minimal aja berapa kira-kira? Pak Sumani berapa kira-kira? Minimal aja. 7 Pak, ada yang 7 Pak. Oh 7. Ada yang baru tadi malam. Ada yang berapa tadi malam? 3, ada yang baru 0,4. Sekarang gini Pak, kita jangan hitung seberapa jumlah nilai PI kita. Gitu. Jadi jangan dinilai seberapa nilai, misalnya jumlah PI kita. Suatu misalnya saya Bapak sini Pak kita gitu. Yeah. Pak kita jumlahnya 35. Sejak Ibu mungkin jumlahnya 5. Gitu ya. Yeah. Kita syukuri banget Pak. Itu emang udah rezeki dari Gusti Allah bahwa itu ya rezeki kita. Tapi yang paling kita syukuri bahwa kita masih ada di dalam itu biarpun telat. Kalau bicara dulu atau awal atau terakhir, insya Allah saya yang pertama Pak. Saya 14 Maret 2019 itu PI itu berdiri, maksudnya di launching. Saya Juli ada info tapi saya nggak mulai Pak. Saya Juli Agustus baru saya mulai. Jadi bisa bayangkan nilainya saya berapa gitu. Tapi saya nggak ngitung berapa karena ya kemarin ya gak nambang juga. Jadi emang banyak mungkin ada rasa nggak percaya atau mungkin oposisi seperti itu ya. Di Indonesia kebetulan kemarin juga nggak ada. Sekarang saya kembalikan di sini. Saya yakin banyak bapak-bapak sekalian yang waktu mengundang atau mengajak percaya nggak beliau-beliau. Saya yakin nggak percaya kan? Saya yakin itu nggak akan percaya gitu. Itu untuk apa nanti apa? Satu hal Pak, kalau nanti yang bilang tidak percaya, ya
Hari ini kita sudah bisa daftar Pak, apa sih barter dalam arti kata gitu. Dan nanti mulai minggu depan di kafe kami, nah, Pak Amim nanti bisa jelaskan lebih jelasnya, bisa barter minimal 0,0002 itu barter dengan kopi kami Pak. Kopi tiam namanya itu ada itu harga 15 itu. Tiap hari monggo jenengan bisa. Nah itu barter terkecil Pak. Kalau boleh saya sampaikan, nilainya pi itu mungkin panjenengan tidak akan mengira bahkan opo topi mosok bernilai kita gratis kok dapatkan nilai seperti itu gitu ya. Nah sekarang saya pengen tanya, kira-kira pi itu harganya berapa? Satu pi itu kira-kira berapa harganya? Monggo kan panjenengan bisa lihat di YouTube atau persepsi sendiri atau asumsi sendiri kira-kira pinten Pak. Nek menurut jenengan Pak gitu. Pi-nya berapa kira-kira? Kalau menurut saya kira-kira, hanya Nggih. kira-kira. Nggih. Perakiraan ngoten mawon. Kira-kira niku lak pun detail. Nggih, betul. Sadurunge kira-kira niku Nggih, perakiraan. betul. Nggih. Niku saya anggap satu fee nilainya $38. Ya. Itu kalau kita krus ke rupiah, Ya. itu insyaallah kalau enggak salah dolar USA niku kan. Nggih. Niku senilai 490.000. Oh itu panjenengan sih. Perakiraan gitu. Nah itu kita anu Pak, apa istilahnya tidak seperti itu. Nilai konsensus global kita nyusun ditanya harga pi itu berapa? Harga pi ya pi Pak. Gitu loh. Hari ini per hari ini itu kita mengadakan istilahnya menyesuaikan dengan konsensus global. Konsensus global harga dari nilai konsensus itu per pi itu 314.159. Logikanya kalau diestimasi nilainya berapa kira-kira? Berapa Pak Amin? Nah ini loh Pak. Coba jangan bayangkan. Sekarang tadi saya garis bawahi tadi ya. Seberapa nilai kita itu jangan dipikirkan kita kok untuk sidik, jangan Pak. Itu loh. Jangan estimasi sekarang kita ngitungin jangan seberapa kita. Waduh saya dapat 1, saya dapat 2. Sekarang kalau konsensus global nilainya 314.159 itu 1 pi estimasinya 4M Pak. Coba nyambayangkan. Ibu tadi berapa pi-nya? 2 aja sih baru 1. Berarti punya 4, sekian. 4,7 coba bayangkan. Saya yakin yang di sini yang kecil Ibu J. Dia paling kecil. Saya yakin panjenengan banyak. Sing guyu mesti duit anunya akeh. Nah itu loh. Nah sekarang makanya pertanyaan gini, jangan menilai seberapa jumlah pi kita. Mungkin saya yakin di luar sana, mungkin panjenengan sendiri dalam hati, aku gak percaya Pak, gak percaya gak apa-apa, gitu loh. Bahkan nih per hari ini Pak, tadi saya baru ngomong sama Pak Amin, per hari ini nanti insya Allah minggu depan saya itu ada barter nilainya 10 kilo emas Pak. Sama satu rumah saya udah termasuk 25 Pak, 25 yang pengurus untuk Jawa Timur ya. Itu kita nanti barter Pak kami. Jadi nilainya kembali lagi kalau nilainya emas taruhlah 10 kilo itu berapa? Itu nanti kita saya estimasikan sekitar 8M. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi Ibu tadi punya 1 itu 4M, kalau kita butuh 8M butuh berapa pi Pak? 2. Insya Allah minggu depan kami Pak, kami sendiri itu ada tim kami itu ada barter seperti itu. Terus sekarang apa yang tidak menjadi tidak ada alasan untuk tidak percaya? Monggo. Panjenengan tadi 3 itu terlalu kecil. Jadi 0,0000000 sekian. Nah, gitu loh Pak. Sekarang orientasi kita gini Pak, dibalik lagi. Kita jangan menilai nilainya harganya itu. Sekarang yang penting aku punya nilai, yang penting kita punya pi. Saya kembalikan lagi, kenapa saya datang ke sini atas permintaan Pak Amim untuk kecamatan. Kebetulan saya ulang lagi, saya istilahnya ketua koordinator provinsi Pak untuk wilayah Ponorogo. Itu ditunjuk saya itu kebetulan. Lah ketuanya Pionir Ponorogo ini Pak Hamim Pak. Jadi monggo dibayangkan semua nanti yang di Ponorogo itu dipimpin Pak Hamim. Lah di sini Pak kita tuh satu tim Pak. Lah ini koordinator ini lapangannya ini Pak kenalkan namanya Pak Hunter. Boleh tahu ini Pak Hadi ini bendara kita, Ibu Niki juga sekretaris kebetulan nyonya ini sama saya.
Dan ini satu tim. Pak Jumani juga Pak. Pak Jumani itu direktur kami Pak. Pak Jumani itu direktur kita itu Pak. Jadi nanti bisa istilahnya dikembangkan lebih lanjut gimana pi selanjutnya. Itu yang kedua Pak. Tujuan kita juga, kita sosialisasi gimana agar semua pionir itu tercover menjadi sebuah kesatuan bahwa di pionir itu ada. Kenapa kita membuat ID? Mungkin Bapak sudah ada daftar nggih buat ID member? Sudah Pak sudah semua. Itu fungsinya gini Pak. Tadi saya pernah nanya Bapak siapa tadi Pak? Saya pernah nanya siapa yang tidak ikut, kok tidak ikut, itu keliru besar Pak. Kita tidak bisa di mana tempat saat kita punya pi itu tidak ikut komunitas, nggak bisa Pak. Monggo yang punya, yang mungkin ada teman yang belum ikut komunitas, monggo itu istilahnya kalau kamu ikut internet panjenengan ikut pi harus punya ID dengan asumsi misal gini, panjenengan mau jual pi, saya yakin di mana jenengan jual. Kalau ada komunitas minimal bisa tanya sama koordinatornya untuk kecamatan, Pak Amim atau Pak Jumani. Piye iki? Sekarang pertanyaan lagi, nek men jual, men melok komunitasku enggak? Gitu loh. Komunitasku ya ini buktinya. Wah, ini Pak Agung ini nggih, direktur kami ini tim kita ini. Ini perkenalkan nih Pak Agung ini. Ya. Maaf ya Pak, bahasa saya sini. Jadi enak kita guyon aja, kita fleksibel, nggak usah ngomong yang normal istilahnya gitu. Nah, saya ulangi, saat kita nanti menjadi sebuah kesatuan, ya Pionir Ponorogo itu, coba sampean bayangkan Pak, sampean saat nanti di kecamatan mana, Sampung ya, Sampung, terus panjenengan di Jenangan, sampean punya ID, kira-kira satu keluarga betul Pak? Satu keluarga Pak, misal jenengan pas waktu di Jenangan ketemu Pak Agung, Pak sampean pionir mana? Ponorogo lah iki lho Pak Agung ya iya. Lah itu loh kita ada kedekatan Pak, ada kedekatan gimana tuh menjadi pionir terus nanti enaknya seperti apa gitu loh. Kebetulan Pak Agung ini sering ke rumah Pak, ini sering tiap hari ke rumah. Jadi monggo welcome semua panjenengan sami nek misal nanti ada waktu main ke rumah Pak, ke kafe maksud saya. Itu ada base camp kita. Jangan misal kemanapun datang, monggo, ayo ke base camp. Jadi kita tuh tempat kita tuh jadi base campnya Pionir Ponorogo. Intinya seperti itu. Untuk selanjutnya itu yang kedua, yang ketiga datang kami Pak. Saya datang ke sini terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Monggo kita dalam artian kata semua yang di mana di Sampung ini monggo saling Pak, saling membantu karena kita tahu bahwa nilainya pi ini sangat berharga dan bernilai tinggi. Jadi saat panjenengan mungkin ada yang belum KIC atau yang belum sinkron mana sekiranya salah, monggo saling bantu gitu loh. Ini banyak yang punya ref nggak? Pak, kita refnya berapa? 9. Iya. Lah 9 datang ke sini betul? Pak cuman perwakilan 2 orang. Perwakilan. Iya, saya yakin di semua ref itu kadang kan enggak belum KIC dan lain-lain kan Pak, belum ya. Dari grup kami belum ada yang KIC Pak. Oh gitu, sabar. Nanti ada termin, nanti ada waktu nanti untuk seperti itu. Jadi gini, yang belum KIC dan yang sudah itu sama Pak kesempatannya. Itu cuma tertunda. Jadi saat nanti yang sudah KIC bisa barter, itu ya memang rezekinya seperti itu Pak. Tapi saat yang belum, ya monggo, ya jadi sabar, harus sabar aja Pak. Harus sabar, nyilih temen nih. Lah itu loh gunanya komunitas. Saat nyun sewu, saat ini mayoritas 50% KIC Pak Juwani ya. Sudah ya? Lah saat kita punya satu ID yang bisa menyatukan semuanya, saat barter, mosok toh aku nyilih Pak Gito 1 pi nek wis KIC gak oleh. Kira-kira boleh gak Pak? Boleh. Nah itu loh Pak, sepakat ya? Sepakat. Nah, itu loh. Jadi ini loh Pak, monggo kita satukan visi kita. Ojo dewi-dewi Pak. Sekarang kita bukan per orang ya. Soalnya kita kalau satu komunitas ini, satu komunitas satu tujuan dan satu istilahnya agar menjadi sukses bersama lah intinya seperti itu.
Untuk sementara itu Pak Amim, monggo nanti diskusi seperti apa. Saya tak jelaskan yang lebih detail ya. Ini hanya prakata aja. Oh, lanjutan. Tambahin lagi nggih. Tujuan ke sini saya juga sosial nanti tidak nambang lagi. Kemungkinan bulan depan ya, setelah open mainnet kita tidak ada nambangan lagi, Pak. Habis selesai, nanti kita nggak ada. Lah di tim kami, di komunitas kita nanti, karena panjenengan baru dengan cara apa? Dengan node itu komputer nanti seperti apa, nanti kita bantu per orang. Kayak nanti tidak bayar Pak, nanti yang menyediakan kami. Jadi bayarnya dengan nilai pi panjenengan. Jadi taruhlah misal P-nya nilainya berapa ya, kan komputer kan butuh alat komputer dan lain-lain, nanti biayanya sekitar taruhlah 15 juta misal. Nah, nanti kita belikan, nanti kita kerjakan semua, terus jenengan hanya sinkron sama pi panjenengan, akun panjenengan. Nanti datang ke tempat kami, nanti kita sinkronkan, nanti yang nambang kita, yang nilainya panjenengan. Kalau setiap akun yang dinodekan itu sinkron sama panjenengan Pak. Jenengan misal di sini nodenya di Ponorogo J. Nah itu nanti sinkron. Dan gimana kita dapat nilainya? Ya nanti bagi hasil Pak. Jenengan misal taruhlah 50% atau 70% atau seperti apa. Itu intinya seperti itu. Monggo nih nanti tanya jawab, monggo moilah ya udah nanti insya Allah saya bisa jawab. Sementara gitu J. Oke, monggo saya kembalikan ke Pak. Terima kasih pada langsung pengen julukannya ya, Pak Haris. Nah, ngoten mawon. Alhamdulillah niki tak buka rahasianya. Pak Haris ini nanti bulan ini akan mendapat penghargaan memiliki PT terbaik, termasuk terbaik 10 ya. 10 PT terbaik se-Indonesia. Jadi alhamdulillah duwe kandidat pemimpin lah istilahnya, pemimpin sing duwe PT yang benar-benar solid. Ini nanti akan mendapat penghargaan wonten Bandung, Bogor, Bandung. Nah, ini, alhamdulillah. Dan untuk khusus menangani pionir ini yang se-Jawa Timur itu yang punya PT masih di Ponorogo. Dan insya Allah untuk kedepannya, termasuk kemarin ada yang ngelis perumahan dan sebagainya ya, itu nanti untuk wilayah Jawa Timur insya Allah yang akan menangani adalah PT di bawah namanya Bapak Haris. Jadi alhamdulillah itu rotok diutama nih. Dan ini terus terang mawon masalah dikat niku sing regane 5.000 sepele. Itu banyak yang japri saya dari kota, termasuk kota Jombang kemarin pengen. Dan setelah saya tanya, kalau penjenengan menginginkan ID card itu harus terhubung dengan Pionir Ponorogo. Nah, sedang jenengan itu ada ndak teman atau saudara yang memiliki Pionir di Ponorogo? Lah jenengan mau gabung kecamatan mana? Jadi ya kalau akhirnya ndak bisa, akhirnya ya terpaksa kami ndak bisa melayani itu. Jadi untuk fungsi utama dari ID card itu untuk mendeteksi sejumlah berapa yang tergabung di komunitas kita. Karena apa? Terus terang ini banyak grup-grup, termasuk di Ponorogo ini ada loh di Telegram itu ada yang mendirikan grup sendiri. Gabungan Madun ya ada, tapi anggotanya cuma 20. Dan sedang kita alhamdulillah sudah meskipun tercantum sekitar 200-an ya di Ponorogo itu, tapi kalau kita deteksi ribuan ya, karena apa? Yang terdeteksi di Ponorogo itu sebenarnya untuk wilayah Jawa Timur itu terbanyak, karena ini belum, contohnya ya kemarin saya woro-woro untuk sawu katanya udah ada. Nah begitu sudah saya suruh gabung di kecamatan lain, nah itu ada yang japri saya suruh membuatkan grup khusus sawu. Balong ya seperti itu. Jambon kemarin Pak ini ndak ada lah, ternyata ketika saya suruh gabung ternyata itu ada. Jadi masih banyak.
Contoh ya, orang Balong itu informasinya punya rem sampai 400. Nah itu kan kemungkinan kebanyakan kan orang Ponorogo. Jadi yang ID card yang masuk kurang lebih berapa Pak Ade? 300-an. Berarti masih banyak sebenarnya yang belum tercantum. Tapi kita kembali lagi dilihat dari fungsi ID card itu nanti adalah yang paling diutamakan, termasuk yang ngelis 160 properti kemarin ya. Dan ini nanti ada kelanjutan masalah dari tawaran kemarin yang saya share ya, itu dari Mitsubishi, Daihatsu dan Toyota. Tapi kemungkinan nanti kita akan mengambil yang Mitsubishi gitu. Nah itu nanti itu bocornya mau buatan kita ya. Oke. Nah, itu bocoran nih sak kabupaten hanya 100 sementara ya. Jadi nanti yang terus terang yang ngelis ke depannya yang khusus untuk mobil nanti satu rumah hanya saya beri kesempatan satu. Orang leh rabi papat Pak. Orang papat tuh yang aku dede kakakmen loh. Jadi satu ID card adalah satu rumah satu ID card, maupun saya istri saya, anak saya kan 3 ya. Tapi nanti diberi kesempatan satu. Kalau nanti melanggar, ya kita tegas netizen Pak. Kalau nanti melanggar dua-duanya tak benit. Ora oleh daftar. Pripun? Tegas ya. Jadi satu ben roto sik. Biar pemerataan, Pak. Nah, pemerataan. Dan kalau ada kesempatan lain ya monggo lah nggih. Iki ben roto dhisik karena perumahan di Mbene pun mumet. Ternyata ada orang Banjarnegara melu pesen ning Ponorogo. Nah, ditekoni radio ID card juga bisa. Nggih. Syarat utama seperti itu. Mungkin itu ada pertanyaan monggo. Lha aja mboten. Pak Sis. Monggo. Kapan lek nyairne ngono? Iya ta. Kamu teko lho. Pasti banyak pertanyaan. Ya, pasti ada pertanyaan. Banyak sekali, Pak. Terus oleh duit kok ngendi lho. Oleh duit kok ngendi kok iso sing bayari sapa? Kapan lah nyampe oleh duit. Pripun? Oh, semua harus punya, Pak. Pripun? Dua adik satu mawon Pak. Nggih, lah kula ya telu ya iso jane. Tapi satu nggih, ben adil riyen. Adil dan merata nggih. Jare ke keluarga. Mosok sak omah duwe papat kok ujug becer papat ya sama Maksudnya kan upamanya kan rumah kali mobil. Oh bisa. Nah, kali ini khusus mobil nanti. Mobil itu kan hanya 100. Jadi ben roto nanti hanya itu. Letine turah ya monggo lah. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan monggo. Ada Pak. Terkait misalnya tadi dari Pak Haris dikatakan terkait nanti setelah kita itu nambang terus depannya tidak ada nambang ada node. Ya. Itu yang saya tanyakan satu Pak. Bagi anggota saya nanti kan insya Allah banyak ya yang mau masuk. Itu untuk awal bagaimana Pak? Ya seperti netral nambang dulu, setelah nambang dulu baru kerjasama gitu Pak. Maksudnya? Sing penting satu, duwe ID card. Pun maksud daftarnya mawon. Oh maksudnya nggak ada. Maksudnya kalau ngeten misalnya anggota baru. Iya. Anggota baru misalnya aku nusul Pak gitu kan. Iya. Setelah nusul kan biasanya kan harus seperti memenuhi persyaratan semuanya terus nambang dulu, setelah nambang dulu baru dikaper oleh Ponorogo gitu kan. Iya. Oh ya oke. Jadi nanti yang baru daftar tadi malam kan juga belum diusulkan membuat ID card. Jadi nanti ada gelombang kedua juga. Penting wong kodene pun berurutan nanti. Dari sampung ki ya 1 sampai 55. Dan ada menyusul ya bisa nanti. Monggo yang tanya. Apa? Oh, sapa sing bayar? Kembalikan ke ahlinya ahli ya. Iki pertanyaan iki ya. Apa ya? Selain langsung to the point. Langsung sapa sing bayar. Saya kembali ya. Panjenengan tahu Bitcoin, Pak? BTC. Nah, belum tahu saya kasih tahu, Pak. Bitcoin saya tuh dulu pernah nambang juga, tapi pakai node lah istilahnya seperti itu. Dulu harganya nggak ada harga, Pak. Dari nambang nggak ada harga, semua tidak percaya. Seperti hari ini saat Pi mulai dimulai. Jadi saat Pi itu
dikeluncurkan, nggak ada yang nambah, nggak akan percaya. Tapi panjenengan tahu nggak? Coba sampean ini kan banyak punya HP, jenengan bisa lihat harga BTC Bitcoin itu sekarang harganya berapa. Terakhir saya lihat itu 300 juta Pak, 1 BTC. Kemarin bahkan sampai hampir 1M, menyentuh 1M. Nah, sekarang duitnya disopo kan gitu. Gitu, pertanyaannya duitnya siapa? Saya kembali ke Pi Pak. Pi itu sebenarnya akan menjadi digital money. Digital money itu corone Jawa istilahnya duit tapi berupa digital Pak. Sekarang jenengan kita kan nanti tahun ke depan kita tidak akan menggunakan uang yang fisik Pak. Jadi jenengan kayak pulsa dulu Pak, jenengan beli listrik pakai ini seperti itu loh. Kembali ke pertanyaan tadi, sopo to sing bayari kan gitu. Setelah Pi itu diciptakan menjadi digital money, berarti itu duit nomor mboten Pak. Betul, duit. Nah, ketemu ini. Pi itu ya uang. Tapi uang digital. Makanya kalau banyak pertanyaan, sing bayari sopo lho lah, kleru. Wong Pi itu uang kok. Tapi digital. Pun paham sih? Bisa dimengerti dari? Nah ditanya Pi berapa? Ya Pi Pak, Pi ya uang. Cuma pertanyaannya, Pi itu kursnya berapa lah itu baru bisa jawab. Karena Pi itu yang buat bukan kita, yang buat tuh Pak Nicholas dalam Amerika Pak. Yang membuat tuh sana. Yang membuat di Amerika semua negara ya termasuk Eropa, Asia Timur, Asia Tenggara, Australia semua ada Pi Pak. Ya Afrika ada. Itu akan menjadi digital money. Digital money ya uang digital Pak, gitu loh. Sekarang pertanyaannya, kalau sing bayari berapa? Sing bayari duitnya sapa-sapa ada jawaban nggih? Bahwa Pi itu ya uangnya uang digital. Berarti udah terjawab Mas ya. Mas rasate kok neh berarti. Duitnya wis duit ngono lho. Ah, terjawab ya. Sekarang pertanyaannya, Pi itu nilainya kursnya berapa? Seperti contoh gini, saya kasih yang paling contoh sih gampang. Dolar itu berapa rupiah? Nah, itu pertanyaan nih. Pi itu berapa rupiah? Nah, itu bisa. Terus sekarang dolar ya, yang kita tahu mungkin dolar sekarang berapa rupiah? Sekitar estimasi per hari ini 14.300 gitu ya? 15 ya? Oh ya, 15.000 sekian. Terus belum tentu dolarnya ke Singapura apa ya 14.000, 15 enggak Pak, sesuai dengan uangnya mata uang sendiri-sendiri. Makanya pertanyaannya tadi seperti tadi Pak kita ya, uang Pi nilainya 3.000, misal 38.000 atau 1M sekian. Nyun sewu Pak, kalau Pak Gito tadi bilang berapa 38.000, 38 dolar. 38 dolar itu estimasinya yo 300-an 400-an ribu lah, 500-an ribu. Sekarang nek sing gawe Pi nek regane 500.000 duit opo Pak? Wong Amerika duit Pi kok 500.000, duit opo Pak? Gitu loh. Kan gitu. Iya, betul. Nah, nilai konsensus itu ditentukan berdasarkan nilainya masing-masing Pak. Tapi ada konsensusnya bahwa harga nilainya kursnya Pi itu per Pi-nya 314 atau 59. Banyak yang di luar sana, panjenengan bisa lihat di Facebook, di YouTube dan lain-lain itu banyak yang Pi nggak berharga, nilainya seperti apa gitu loh. Nah, konsensus itu belum menjadi harga. Konsensus itu hanya pandangan kesepakatan seluruh dunia bahwa nilai tertinggi kursnya Pi itu 314 159. Ya, saat nanti menjadi harga bisa jadi Pak 1.000 dolar. 7.000 dolar, 6.700 dolar seperti estimasi yang kita dengar di Facebook. Makanya kita santai aja Pak. Seberapapun nilainya Pi, di kita untung Pak. Sekarang pertanyaannya yang paling rendah ya. Misal 100 dolar. 100 dolar berapa? 1.400.000. Berharga nggak di kita Pak? Mau 1 Pi loh Pak. Kalau 1 Pi kalau 1 Pi 1.400.000 berharga nggak Pak? Ya berharga Pak. Itu loh. Mau ngeklik. Lah ini kita flashback Pak, mau balik ke belakang seolah-olah Pi nggak berharga gitu loh. Nah,
Nek umpama berapapun nilainya yang di sana, misal 314 dolar atau 500 dolar, wong Indonesia itu paling enak, Pak. Biarpun menjadi 1 dolar pun, ini ibarat kata nggih, ibaratnya carano gambarannya. Kita masih untung karena nilai kursnya kita tinggi, Pak. Apalagi 1.000 dolar. 1.000 dolar 14 juta. Apalagi 6.000 dolar 100 juta. Apalagi yang 314 itu oke, Pak, gitu. Makanya kalau banyak pertanyaan monggo dijawab pertanyaan duit konti. Salah. Duit konti yo piye duit lho, Pak. Lah yo kleru masa duit nek duit ae. Itu nggih dipahami nggih, paham nggih, Pak. Terus sekarang pertanyaannya yang seperti saya ulang lagi, itu kursnya. Karena Pi biarpun nanti sama harga taruh aja 1.000 US dollar. Berarti kan per masing-masing sendiri, Pak. 1.000 dolar. Terus di Singapura dikuruskan jadi berapa? Paling 500 dolar, dolarnya Singapura. Di kita 14 juta, kan gitu Pak. Intinya seperti itulah. Nilainya nanti kita flat setelah nanti ada konsensus menjadi harganya nanti per krusnya itu sama, Pak. Mau di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dimanapun jenengan sama. Misal pertanyaan nih, Pi ini nek panjenengan lihat, ini Kak dikira Pi mau Indonesia atau enggak loh, Pak. Jenengan mau di Amerika, mau di Singapura misal mau belanja, asal jenengan syarat 1 Pi sudah KIC, sudah masuk balan. Pirsa balan? Balan niku sing mlebu nggone rekeninge lho Pak, sing iso ditransfer itu balan. Itu berarti yang sah, yang akan bisa menjadi nilai. Suatu misal Pak, kita punya 100 lock up-nya 50%, berarti 50 nggih. 50 nanti balane masuk 50 nggih. 50 yang itu yang bisa ditukarkan. Pi-nya. Misal jenengan ayo Mas Haris aku jak nanti nang Dubai misal ayo bayar pi bisa, Pak. Bisa. Gitu loh, Pak. Jadi jangan terkotak hanya opingkong nyari nang kene itu enggak, Pak. Banyak nanti. Makanya ada komunitas itu nanti setiap ada info di grup nanti di-share di grup kecamatan, nanti ada pertanyaan kan sering ada pertanyaan lah ya, nah, dijawab itu loh Pak. Jadi kita ndak harus panjenengan ke Ponorogo, sekarang udah online semua Pak, gitu loh. Misalnya dengan harap belanja, sekarang ada udah diajarin Pak untuk yang di beli browser Pican Mall, Butter Mall ada, sampun? Belum. Nah nanti monggo ini sing belum nanti bisa diotak-atik nanti. Pak Jungani aja dibantu Pak Jungani maunya. Butter Mall sama Pican Mall hari ini ya per hari ini sudah punya SDK Pak. SDK itu Pak, istilahnya software development kit itu untuk menampung, untuk istilahnya apa ya, untuk ya merekod udah diterima bahwa jenengan mau barter itu disetujui sama brainstorm yang punya P itu gitu. Nah monggo nanti bisa daftar Pak, PDP browser jenengan lihat bisa masuk itu nanti disinkronkan nomornya jenengan. Saat nanti open mainnet Pak, jenengan gak saya tekok Pak Amin, gak saya tekok saya, jenengan belanja di situ apapun ada Pak. Sekarang kalau panjenengan bisa lihat di Butter Mall itu minimal tuh harganya 0,00, misal 0,08. Nah ini kalau orang cerdas itu bisa diestimasikan Pak. Harganya saat kalau nilainya itu 0,0 itu berapa Pak Amin? 6.000 US. Saya tak jelimet lah itu. Berarti kalau yang di Butter Mall, di Pican Mall itu, kalau kita cerdas ngitung tenan, aslinya itu yang dihitung tuh harga 6.000, sekitar 6.700 US. Bukan konsensus nilainya 3-4 ribu. Makanya kalau harganya tadi Pak terlalu kecil Pak. 1.000 loh kurang. Ditumbas ya Pak. Banyak jenengan itu tak tumbasnya Pak. Enggak, ini bercanda Pak Ji. Nah gitu loh. Jadi monggo ayo sekarang tuh jangan nanya nilainya kapan bayar piro, yang penting jenengan per masing-masing dikoreksi sendiri-sendiri sudah KIC belum, sudah balan belum, dipenuhin semua. Nanti kalau belum ayo diskusi konco-konco niki tolongan lah. Sekarang kita keluarga besar Pak gitu. Jenengan enggak usah asal padha Ponorogo nih teko Pak Agung udah KIC nih. Pak Agung itu nilainya berapa 6.000 ya? Yang sudah masuk 6.000 ini Pak. Yo ngono. 6.000 Pak, ini udah kayak sering tidak ke tempat itu Pak itu. Banyak beliaunya itu loh Pak. Jadi bisa tanya nanti Pak Jumani gimana, itu Pak Amin gimana, semuanya tanya. Jadi kita keluarga Pak. Sekarang mengikis kayak gini loh Pak, ditanamkan di hati kita masing-masing bahwa Pi ini bernilai. Ayo dijaga betul.
nanti getun buri Pak. Soalnya apa? Ya Allah bener Pak, kalau saya boleh mungkin dari sekian orang atau sekian teman yang dulu ya, saya yang paling optimis Pak bahwa nilai ini akan berharga. Panjenengan lagi rong dino telung dino gak percaya loh, aku lu suwi loh. Telung tahun petang-petang berarti saya masih eksis hari ini gitu loh. Mergo saya percaya gitu. Sekarang kalau nggak percaya hari ini pun monggo sampai tindak di kafe saya belanja kopi bayar tuh Pak biasa udah aja selesai Pak. Gitu loh. Semua nanti besok di Surabaya tanggal 28 monggo kok siapa yang mau didaftar Pak. Amin. Kita di sana ada 8 vendor yang bisa terima api kita. Jenengan barter apa nanti ada pas saat itu 8 vendor Pak kita nanti. Tuh. Pak Jumani ikut, Pak ini yo ketuanya ora ikut ya Senin harus itu loh. Nanti kayak kita ini termasuk pioner Jatim ini yang dibuat contoh mereka Pak. Karena apa? Salah satu di Indonesia yang kopdar kita di tempat kami, di kita masih ya, pioner Ponorogo yang ikut kopdar siapa kemarin? Pak Jalan ikut Pak? Ada konvoy? Belum Pak, nah, coba jadi lihat di belum masuk itu. Ponorogo viral. Iya betul. Gitu. Karena apa? Gini ya, setelah saya tuh ngikut V itu insya Allah ya sekitar 6 bulan. Yeah. Itu dengan teman-teman Magetan. Dan saya bingung ini arahnya kemana. Nggak seperti ini detail kan? Kalau kita langsung kepahamin. Dan bahkan ada nanti cetakan ID card dan lain sebagainya. Kalau di Magetan belum ada seperti itu. Ini kalau bicara Magetan ini. Yeah. Magetan monggo sopo sing iso gelem jadi berarti koordinator untuk Malaya Magetan. Kemarin tadi hari ini datang tuh Pak Getan Bu Wahyuni. Ya, dia itu mau ditunjuk jadi tapi dia nggak bisa Pak Mim. Jadi saya sih malah kok kayak seolah tuh TV dia itu masih ragu belum paham betul. Makanya Magetan monggo merapat di Madiun di sini apa Pak? Gitu loh. Sekarang kayak Ponorogo, Madiun merapatnya ke kita. Ngawi juga sama kita. Soalnya apa? Ponorogo orientasi pertama, maksudnya yang paling jumlah pioner yang paling tinggi banyak itu Ponorogo. Nah, dia tutup bangga kan, gitu loh. Jadi Ponorogo nanti tanggal 28 itu diserahkan kami untuk semuanya karena kita ada pengalaman konvoy. Jadi konvoy tanggal 28 nanti kita nyumbang reok Pak. Kita nanti ada reok di depan itu yang nyeting semuanya nanti kita. Yuk kita bangga tuh. Gitu loh. Aku orang Madiun bukan orang Ponorogo loh. Aku melok bangun Ponorogo loh. Nah, gitu. Terutama nanti yang sudah SD pengen nyoba, monggo ikut. Monggo daftar aja. Karo nyoba. Nggih. Monggo yang sudah KIC tunjuk jari Pak. Sinten sing sudah KIC? Loh, ya akeh lho Pak ada. Udah masuk balan nggih? Sudah nggih. Sudah Pak. Sudah Bu. Oh nggih. Ayo mau ikut Pak. Kita buktikan. Mungkin jenengan kalau ada salah satu di sini yang bisa barter lah, oh iya tenan gitu loh. Monggo Pak ikut monggo yang di. Terus bicara node tadi Pak kita tanya ya masalah node gini Pak. Kita estimasikan saat teman-teman itu punya ID. Nanti kita tawarkan nanti kalau nggak nambang ini prosesnya syaratnya yo pakai ID Pak. Lah nek nggak ID loh dia ini kan nggak bisa gitu loh. Kebetulan kemarin kita membuat grup untuk pengadaan properti. Lah ini udah ya Allah luar biasa kemarin nulis sampai 160 kita close. 150 nambah 10 sekarang close. Lah ini bukan nanti terus oh gitu. Itu pun nanti bukan cuma itu tok Pak. Kita step by step. Nanti habis ini ada yang apa istilahnya satu, kedua, ketiga itu mungkin insya Allah bisa diakomodasi. Terus habis itu nanti mobil Pak Agung minta apa? Minta yang tinggi tuh. Kebetulan kemarin kita tuh ada Mitsubishi, Daihatsu sama Suzuki Pak yang sama merapat sama kita. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan buat grup, bukan grup ya, yang dijadikan jadi aja, jadikan di properti. Nanti kita list nanti per 100 Pak. Jadi per 100 eksekusi nanti biarpun bisa masuk berapa Pak Men ya. Taruhnya berapa 200 atau 100 nanti kita eksekusi per 100 gitu. Kita eksekusi per 100. Jadi per 100 nanti yang dapat. Itu insya Allah nanti
pilihannya ada dua. Sementara Mitsubishi yang sudah deal, jadi apa expander sama Pajero Pak Bos. Nah jenengan apa tadi? Carry ini. Japri saya sendiri. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya kembalikan. Pi benernya enggak Pak? Pi bernilai enggak Pak? Bernilai. Nah, jadi duit enggak Pak? Jadi. Nah ya, percaya enggak kira-kira? Percaya. Siapa yang enggak percaya untuk diri? Siapa yang enggak percaya Pak? Mungkin ada ragu atau Nek enggak percaya Pak, mohon saya tunjukkan cara keluarnya. Saya jalan keluar saya tunjukkan Pak. Mumpung nanti jenengan apa ya masih teka-teki bla 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 kan gitu. Nah ini guyon Paknya. Jadi saya ulangi lagi Pak, monggo ayo sinergi semuanya. Misal ada yang belum itu kita kondisikan semua. Ya kebetulan Pak Amim itu ya ketuanya Ponorogo Pak. Itu Pak Amim itu ketua Ponorogo. Jadi Main 7 Ponorogo ketuanya muka-muka nanti tadi saya lihat jalan ke sini Yen Sawi ya, saya boleh ngomong Pak jujur ya. Boleh. Prihatin Pak saya. Betul. Kalau nanti pi cair, ini saya bukan politik Pak, aku nyalon bupati ora iso ngene gitu. Insya Allah ini nanti pi cair ini, berarti bukan bicara nanti pi sudah menjadi berharga insya Allah dari itu di aspal Pak. Ya, digedek kan jalan layang nggak perlu. Nah itu loh. Insya Allah. Nah ini kontribusi kita pioner ke masyarakat. Nah itu ada titik sosial Pak. Nanti saat kita punya komunitas. Sekarang gini, kalau kita udah punya nilai baru kita bangun desa urunan 1P masuk ragelem kan ya kebangetan gitu loh. Insya Allah itu. Kita jangan gini Pak. Sekarang sosialnya gitu loh. Kita jangan memandang apa ya nilainya uang Pak. Nilainya uang ya sangat fantastik gitu loh. Saat kita memandang satu piro Mas Aris, 1P itu 1M. Jangan saya pikir saya misalnya saya ketuk hatinya Pak Kito sampean nyumbang 1M, kira-kira mau enggak? Gak bakalan mau. Gak bakal Pak. Saya taruhan. Betul. Tapi saat jenengan Pak Kito monggo urunan 1P. 2P siap. Nah, Malah padahal gitu. nilainya P berapa? Iya. Gitu. Iya. Nah itu loh Pak. Jadi saat nanti semuanya apa ya terkondisikan itu kita ayo Pak bangun desa masing-masing gitu loh. Ya siapa ngerti kok Pak Bupati, Pak Amim nyacung Bupati, wakilnya Pak Agung. Nah, apa Pak Agung Bupati ini? Nanti ketoprak. Yo ojo Pak. Bismillah. Kita tidak tahu masa depan ini kita tahu. Sekarang kalau gitu, siapa nanti yang bisa menjadi apa bisa? Karena apa kita kan ada kecamatan masing-masing Pak. Kita terus struktural itu udah ada Pak, itu udah ada Pak gitu. Jadi saat kita mau menjadi apa? Yuk kita ada, tapi paling tidak P kita sendiri berguna bagi masyarakat banyak. Wong hadir ranggo dhuwur lho Pak. Saya tanya, bayar enggak sama Pak Amin jenengan pas daftar? Kalau senengane nih. Daftar 5.000. Nah, pas jenengan GP Mbak, nyuwun sewu Pak di Madiun ada ini terus terang saya baru dapat info kemarin. Karena P sudah menjadi nilai, ayo Pak tak daftarnya sampean bayar piro gitu loh. Saya serius Pak Amin. Gitu loh. Wes bayar gratis, nambah gratis jadi nilai, kadang sih uanasan. Sekarang saya tanya sih, ini berbagai tempat deh, ini berapa desa Pak di Sampung ini? Ada 12. 12. Sekarang yang datang ini mewakili berapa kampung? Berapa desa sih? Berapa? Saya angkat tangan ya dari mulai Bojo ada ya. Cuma ada 1, Nah, terus Jangan. 2, Sampung. 3, Terus Tulung. 4. Tulung ada ini. Pak Wadia orang mana? Pak Agung. 5. Nurop ya, Nurop. Terus 5 apalagi? Terus Karangrejo. 6. Oh, itu Apalagi ada. 7, 8. Terus Ringin Putih. Dengan 9. Ada lagi? Terus Karangwalu. 10. Pagi Rukir. 11. Pagi Rukir ada itu guru. tapi Oh 11. nggak tahu. Ada lah pokoknya kita makli karena. Terus nanti bilang ada kemarin. Oke 12 ya, efek ya. 13. Sekarang pertanyaannya Pak, di antara 1 desa itu kan panjenengan toh. Sekarang berapa persen Pak per 1 kampung itu? Jenengan tok toh. Sekarang kalau Pak Amim di sini misalnya 5 orang atau 10, kan jenengan tok kan yang punya pi. Kalau pi bernilai seperti itu, kira-kira jenengan jadi pertanyaan teman-teman saudara-saudara kampung kita enggak Pak?
pertanyaan Pak, duit kondi kan gitu. Lah ini ketemu saya nggak ngomong Pak, maaf ya. Tapi saat menjadi komunitas Pak, nek gak percaya aku dudik, tanya Pak Amin. Itu di desa ini. Oh ya, tanya Pak Agung desa Sampung dulu Pak. Nah coba kan otomatis kan kita ada kontribusi nanti bangun desa ini dewi. Lah saat menjadi komunitas ini, misal nih, yang di Sampung banyak, yang di mana tadi Pak, yang paling ujung yang itu Poijo. Nah misal gini, nek Poijo membutuhkan banyak, misal Pak Poijo jalannya rusak, jembatannya rusak, kira-kira ngomong Pak Amin, ayo urunan buat desa ini bisa nggak? Bisa kan Pak? Bisa. Nah itu loh Pak. Kita jangan lihat gini, jangan lihat oh desa iki entuk opo, jangan Pak. Ya sawake dhewe wis Pak tak bangune aku komunitasku pi bangun iki. Wis gitu aja sudah. Itu nilai titik sosial yang kita dapatkan nanti gitu loh. Itu per desa Pak. Nah, itu implementasinya kembalinya kan per kecamatan. Gitu loh. Nanti kecamatan terus nanti kabupaten. Nah, kabupaten kita sudah ada, gampang Pak untuk semuanya. Gitu loh. Paling tidak di desa kita itu ada pioner 1 yang menjadi kaya ibarat kayak gitu. Nah nilainya 1M masuk era kaya kan gitu loh Pak. Nah itu enaknya di komunitas juga nanti apapun kita support penuh Pak. Misal oh ini caranya barter piye ya, saya tanya aja di grup. Gitu loh. Monggo ada pertanyaan lagi Pak. Tanya sing akeh Pak, mesti kok enak sing bingung gitu loh. Monggo. Monggo. Bojo yang diwakili pertanyaan. Monggo Pak. Apa suatu saat pi itu bisa dicarikan dengan uang? Nah ini kan sudah saya jawab Pak tadi. Sudah saya jawab. Pi itu ada 2 fase. Close minded berarti barter dengan barang dan barang. Terus periode kedua open minded itu semua bisa Pak. Jadi pertanyaannya pi dicarikan dengan uang tadi sudah saya jawab sebenarnya. Cuma belum waktunya untuk menjadi diturunkan dengan kursnya rupiah. Itu nanti saat open minded itu perkiraan November Pak. Tapi logikanya Pak, kalau ini pun hari ini ditukarkan dan jadi rupiah, kira-kira bisa Pak? Enggak, menurut sampean bisa enggak? Bisa Pak. Sekarang pertanyaannya gini, makanya tadi mobil, ya mobil, dan sudah daftar belum mobilnya? Properti. Nah, kalau properti dijual jadi uang enggak Pak? Jadi uang enggak Pak? Lah, jadi loh ya. Itu loh Pak. Karena sistemnya hanya sewu. Monggo kita kembali waktu mungkin sing bapak-bapak sing dulu sing sepuh waktu rupiah nopo enak rupiah Pak. Dulu kan barter kan? Betul. Gitu loh. Betul. Sistem dari barter akhirnya jadi nilai jadi rupiah. Lah ini loh dikembangkan itu Pak, gitu loh. Saat ini menjadi rupiah, jadi rupiah Pak. Gitu loh. Bahkan nanti ini kalau saya boleh ngomong saya ya Pak. Saya dalam minggu ini saya membeli dengan rumah itu 6M dengan nilai P kami. Itu percontohan itu di Jawa Timur ada sekitar 30 orang. Sama emas 10 kilo, coba bayangin 10 kilo berapa? Itu Pak, nanti contoh percontohan itu ada investor dari luar itu. Gitu loh. Jadi insya Allah nanti ke depan saat saya punya nilai itu mungkin untuk menguangkan kan aku bisa. Makanya panjenengan tanya kapan Pak Pi bisa dicairkan? Saiki pun udah bisa Pak. Gitu loh. Makanya tadi di Becan Mall ada seperti itu. Dibukanya SDK, ya dibukanya close minded itu tanggal 2 kemarin Pak. Kita tanggal berapa nih? 5. Nah sekarang pertanyaannya lagi telung dino ya Pak. Dia kadang sok bingung gitu. Kapan? Nah gitu. Itu loh Pak. Tapi saat ini pun jenengan bisa barter, monggo. Nek jenengan iso barter mobil, iso barter motor didol jadi duit orang. Ya jadi nilai. Lah contohnya nek Mas kok jadi lah, saya udah buktikan loh Pak. Nanti saya buktikan, saya bisa. Bahkan jenengan butuh kopi di tempat saya itu ada 15.000 bayar 0,0-nya 5. 0,000. Sekarang nek mau ngopi 1 pi, kira-kira ngopi sak walai sampai emoh loh Pak. Sekarang berharga enggak Pak? Ngopi sak kecamatan. Ngopi sak kecamatan. Monggo. Lah nek jenengan ngopi bendina gen kun enggak masalah Pak gitu loh.
0,000 lah. Sendeng tadi ibu tadi baru dapat 1 loh, kena tinggal ngopi sak kampung loh. Di situ. Iya Pak, udah terjawab Pak Ji? Nah, monggo sana monggo anunya. Ji. Monggo Pak. Gini Bapak ya, ini tadi di awal pernah diucapkan Pi itu banyak yang meragukan, banyak bahkan tidak percaya. Apakah itu impian, apakah itu dagelan dan sebagainya. Awalnya seperti itu. Nah, seperti saya Pak, saya terus terang saya tidak ikut, tapi ini ya, saya mau dimasukkan Pak Amin, tapi saya tidak muat aplikasinya, ya, tidak belum. Terus yang jadi pertanyaan saya, kapan kira-kira kejutan ini akan terwujud? Saya yakin, misalkan saya Pak, saya itu misalkan kok punya mobil apa tadi, expander, itu banyak orang curiga Pak, itu oleh duit kondi, pasti Pak, iya pasti, oleh duit kondi, kok bisa tuku mobil expander dibungkus plastik, pasti curiga. Nama saya Pak Ondo, pensiunan Pak, apakah itu golek sugihan dan sebagainya. Nah itu yang saya tunggu, kapan kejutan itu akan terwujud. Sekian banyak punya expander yang baru dan banyak orang mungkin bertanya yang sangat besar. Akhirnya apa? Pi akan terjawab. Oh, itulah Pi yang dibicarakan atau mungkin diinformasikan teman-teman itu. Boleh saja. Sekarang pertanyaannya Pak, kita tidak sedang mempercayakan orang untuk percaya kepada kita, betul nggak? Betul. Buat apa kita mempercayakan orang yang tidak percaya? Susah Pak. Ji Pak. Saat kita percaya meyakini sesuatu menjadi nilai, ya Pak. Nggak bisa Pak kita ngomong, iki loh ini enggak. Berarti kita buktikan ke diri sendiri. Saat kita pi menjadi nilai, taruhlah iso tuku kopi tadi. Berarti membuktikan ke diri kita bahwa kita bisa nggak Pak? Nah, saat nanti 1, sekarang sudah bisa dibuktikan. Ibu udah nilai, udah belanja, bisa nggak? Monggo datang ke saya beli. Ibu percaya nggak? Berarti nilainya pi ada nilai. Saat ini ngelis rumah, berarti Bapak sudah ada rasa kepercayaan nggak Pak? Sementara ini sudah ngelis. Mungkin panjenengan hanya butuh bukti gitu kan. Sekarang Pak, kalau ya, jadi kejutan itu kadang gini Pak. Kalau saya boleh analogikan ya, maksudnya saya boleh ngartikan gini. Kita tidak bisa mempercayakan orang yang tidak percaya. Tapi saat nanti kita punya seperti panjenengan kata, kita punya mobil tadi, ditanya, kan ya. Nek sampean pengen tahu informasi, dibalik Pak. Golek informasi tentang Pinetbox. Kan gitu Pak. Pinetbox sekarang kan semuanya semua punya HP Pak. Wes gak sate kok nek aku duwe iki sampean telok iki. Malah paling tidak panjenengan membalikkan apa kata-katanya, oh delok endi iki lho. Kayak apa gitu loh. Lah nilainya kayak apa? Dia pasti gini, tuh ngerti yang ngono saya melok. Gitu enggak? Betul. Nah, itu loh jawaban yang realistis Pak. Nah, kadang nyun sewu Pak, saya dari awal ikut itu seperti panjenengan katakan tadi. Saya ngejak ini renek sing percaya. Bahkan saya pas tuh pulang dari sini itu nggak ada satupun nyun sewu ya. Saya menemukan pionir di Indonesia nggak ada Pak. Saya menemukan malah di Borneo dulu Pak. Di Borneo itu di Kalimantan tuh orang Sarawak, Malaysia, apa yang Singapura, yang dari sana. Itu nggak ada orang Pak. Saya datang di Ponorogo golek wong sing pionir renek Pak. Hanya 1, 2 orang, 3 orang, 4. Karena Pak Amin ketemu baru setelah itu kita membuat grup masing-masing. Itu loh Pak. Jadi kalau orang baru ikut, dia tanya, iki cair apa? Mungkin saya dulu yang paling tanya, kapan cair? Gitu. Ya jenengan 2 dino 3 dino kok cair lah. Aku belum tahu nih, bertahun-tahun. Nah, gitu. Nah itu gini, kita tidak sedang mempercayakan orang untuk percaya ke pingka Pak. Ya makanya gitu, kadang banyak yang di luaran sana, pi jadi nilai, pi ngene, lah duitnya konti pertanyaan tadi. Sekarang terjawab, pi duit tak kok duit ya pi.
Tapi membuktikan ini sekarang bukti Pak. Makanya tadi saya bilang Pak, saya di antara satu orang yang nanti saya bisa barter pi Pak dengan rumah. Kayak fantastis Pak, 6M. Tadi suruh pilih 6M, 8M, 10M, 25 ya? 25. Kayak emasnya itu minimal 5 kilo coba bayangkan. Saya mengambil yang 10 kilo Pak. Nanti insya Allah 2 minggu ke depan saya Surabaya. Coba Bapak percaya nggak seperti itu? Ini baru Pak. Mungkin saya ngomong-ngomong gitu. Tapi saat semuanya nanti bisa dibuktikan, syarat satu utamanya jenengan KYC Pak sudah selesai. Monggo nek pengen jenengan butuh pembuktian, ayo tempat saya wis gitu. Tempat Pak Amim wis. Kebetulan kan Pak Amim ada di sini. Urung KYC. Nah. Alhamdulillah salah sitok sing urung KYC Pak. Gitu ya. Tapi karena kita keluarga, Pak Amim sering ini, Mas nek gak cara aku nyeling Indonesia. Iya. Pak Amin, iki engko dijak. Oh iya. Siap. Sing wis KYC. Ibu nderek di Surabaya monggo. Buktikan kata Bapak tadi, monggo Pak, enggak apa-apa. Tanggal 28 kita rombongan nanti, ngelis Pak monggo. Datang ada barter Bu. Tuh, ada pertanyaan lagi? Untuk nanti untuk khusus Sampung nanti buat list ya sop sing ikut dadi kan terdeteksi nanti tak sambungkan ke kabupaten. Kan ada yang tidak masuk ke grupnya kabupaten. Nanti bisa ngelis di grup Sampung sing pengen buktinya terutama sing KYC loh kan. Yang sudah KYC berapa Pak tadi? Angkatannya? Banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Jadi uang loh. Percaya Mbak, ini jadi nilai. Dereng ngobrol. Dereng. Saya yakin nanti pulang mesti rasa turu. Wah, bisa ini ya. Untuk tanggal 28 acara di Surabaya yang KYC itu nanti apakah di sana bisa misalkan barter apa gitu sudah bisa? Bisa. Nanti ada 8 vendor Pak yang mengakomodasi. Nah, intinya gini Pak, kan saya tadi di Pioneer itu ada 2 fase ya. Fasenya itu close, mainnet, open. Nah, close itu kan berarti masih tutup toh Pak. Tapi bisa barter. Barter itu antar komunitas. Dengan ikut komunitas monggo Pak barter sama kami. Makanya saya salah satu yang bisa dibarter uang nilai jenengan. Jenengan Ibu punya pi berapa yang sudah umum? 105 monggo Bu ngopi ngen kula sak umur ini. Nah, berarti kira-kira jadi nilai enggak Pak? Kalau enggak berarti saya rugi. Misalnya suatu saat ini panjenengan sami tidak sana terus bayar pi kira-kira kan saya rugi Pak. Iya kan? Kalau masuk bayarnya dari pi enggak apa-apa. Pokoknya tanggal minggu depan kita open. Lepas itu fase close mainnet itu menjadi open mainnet. Open mainnet itu semua Pak jenengan bisa. Arab belanja apapun ada. Mungkin saya gini Pak, ini saya bukan pengen ya jangan istilahnya saya nggak sedang memperkasih percayaan jenengan sih. Dan buktikan aja enggak apa-apa. Gitu loh. Yang lain monggo. Ayo Mbak, teko Mbak. Ayo Mbak, monggo. Ayo. Ini kelihatan sing pengen batur kursi lah. Tukangi ya tukangi. Kursi, monggo. Nanti nextnya, monggo Pak, per kecamatan kira-kira punya produk yang bisa dijual. Monggo nanti kita akomodir untuk menjadi sentral mat Pak. Kita punya mall sendiri. Nanti yang bisa ditukarkan ke semua pioner. Nah itu dalam tahap Pak, dalam pembahasan nanti kita seperti itu. Jadi kira-kira jenengan punya sambal pecel yang bisa dijual, datang ke tempat saya bisa Pak nitip situ. Nanti bayarnya pakai pi. Bisa Pak, monggo kita saling nanti kecamatan mana kecamatan produk unggulan kita upkan, nanti kita jual istilahnya gitu. Monggo apalagi Pak? Puas mboten Pak jawabannya dalam? Iya bukti. Monggo. Mana lagi monggo, Mbak? Monggo Ibu. Tanyain apa? Ayo Nang. Belum bisa. Nggih. Monggo, apa lagi? Yang jelas sudah saya sampaikan semuanya. Jadi misal nanti yang saya yakin yang belum KYC ini mesti meng-meng kan. Meng-meng ini kayak KYC kalau kayak oh sama nenek aku. Wes booking saya kan Pak Jumani. Gitu loh. Monggo Pak.
Mana sing kira-kira jadi unek-unek mumpung sama saya dari sini. Enggak, Nggih. masih ada waktu. Banter emas. Gini, Pak, ini nek barter, ini sementara ini untuk Pak. Jadi untuk kalangan tertentu. Makanya saya akan buktikan nanti. Dan nanti saat open main nanti kewabeh, Pak. Jenengan monggo, sampean kalau nggak percaya Bapak juga bisa dilihat sekarang di Pican Mall, Barter Mall tuh ada, Pak. Jangan tebas kalung Ibu, tebas kalung ya. Terus tebas baju, tebas yang ala koyok Shopee itu ada di semua itu. Pak Ayu ini jangan pandu ibu-ibu nggih Pak Amu nggih. Di browser jenengan ketik https://2-lgkm.net. Jenengan situ ada semua. Diulang nggih, monggo. Apa ditulis dulu? Ditulis Pak di Pak anu. Itu Pi Barter Mall. Pi Barter Mall panjenengan tahu kalau di luar sana Alibaba. Alibaba itu vendor terbesar, Pak. Terus yang Barter Mall sekarang ada yang Amazon. Amazon itu sebelum kita lahir sudah ada ya. Nah, yang mudah-mudahan ya. Amazon itu juga salah satu vendor terbesar. Shopee, nah, Shopee kan lokal loh Pak. Nah, itu barter lintas negara. HT sekian pi barang itu dikirim dulu Pak. Setelah dikirim dulu, jenengan baru bayar pakai transfer pakai nilai pi. Itu. Jadi itu Nicholas itu seperti itu. Jadi nggak kayak kita bayar dulu, jangan kayak seperti itu Pak. COD, ini saya COD. Ya biasanya jenengan Shopee kan bayarnya belakang lah, itu sama Pak. Tapi jenengan approve aja disetujui dulu di situ. Kalau sudah LGKM net itu diklik, itu nanti masuk di account. Itu bahasanya Cina kabeh, saya belum menemukan ini. Bahasanya Cina semua itu. Nah, situ ada barang apapun Bu, mulai meja, taplak, kecil piring, sendok, sikat gigi semua, kosmetik semua ada Mbak Bu. Saat itu belanja jenengan klik ada semua. Itu loh. Jadi kalau kita lagi tadi Bapak bilang dia nggak percaya, kono wis main Pak. Di sana sudah ada Pak. Bahkan itu yang di Cina itu paling berani karena Pak, pionir terbesar di dunia itu 60% orang Cina. Jadi kita ini anak apa-apa nih Pak. Kita tuh nggak ada seupilnya dikit lah. Jadi kak keterdeteksi. 12 juta lebih. Sedang Ponorogo 10 itu termasuk saya Pak Amin itu di Indonesia. Coba bayangkan itu nanti node Ponorogo kita prioritaskan nanti. Sudah nggih Mas Juwani sudah itu nanti coba dipandu semua nanti sampai sinkron sampai ada foto Pak Juwani, fotonya jenengan sama di apa istilahnya akun gitu. Kayak saya kan ada ini Pak, itu nanti ada. Jadi itu nggak bisa buat sendiri kita. Otomatis yang buatkan sana. Kalau sudah setuju Pak, saat kita Ibu belanja misal kamera atau apa, kan otomatis sinkron nilainya pi tadi. Nah lepas itu jenengan ternyata sudah. Mau emas ada, kalung ada, monggo sama kalau nggak percaya sama lihat sendiri ada itu. Kalung Bu ada, sepatu ada semua, baju, kacamata semuanya ada. Nah itu ya. Jadi sekarang pertanyaannya kok perlu bukti ini sekarang sudah ada gitu loh. Nah sekarang kalau tadi seperti Bapak bilang kini vendor golek mobil, golek iki lah ya itu. Dan nanti pertanyaannya kalau kita ditanya ya duit kondi lah ya tanyakan komunitas gitu. Kan mesti wah wong sak desa sugih dhewe duit apa lek nuyul kan gitu. Nah itu loh Pak. Monggo apalagi Pak. Ini menyampang kemarin informasi yang kopdar di Borobudur. Itu kan ada pihak Mitsubishi itu bisa menerima konti kan kalau ada komunitas ya itu kan. Ya itu dikaitkan dengan vendor. Ini saya juga pribadi loh ini juga bingung dalam arti gini. Kalau Pican Mall terus itu kan sudah disetujui, itu di Indonesia sudah berlaku atau belum? Pertama itu. Yang kedua, seperti Mitsubishi itu nanti apa juga harus masuk ke vendor dulu apa jenis? Brainstorm dulu atau langsung bisa peer to peer. Gini, itu saja sih. Kalau nanti seperti yang kita di Borobudur itu kan
istilahnya pihak Mitsubishi open untuk pertukaran Pi dengan nilai konsensus. Itu saya sudah telepon, kebetulan ada teman di sana, udah valid nih Pak, jadi udah fake betul bahwa gini Pak. Kenapa kita ada komunitas lagi lah, ini kembali ke situ. Saat kita punya komunitas itu ada strukturalnya semua Pak. Pihak Mitsubishi, pihak apa istilahnya vendor atau Mitsubishi saat dia bisa menjadi bisa menguangkan atau barter dengan Pi itu minimal harus ikut komunitas Pak. Komunitasnya pengurusannya provinsi dan lain-lain Pak Amim. Jadi kita nanti jenengan jangan salah sih. Saat sekarang sebelum open mainnet itu jenengan belinya hanya lewat komunitas. Jadi komunitas itu juga nggak langsung Pak. Makanya ini lucunya lagi, Borobudur Jawa Tengah yang mulai tapi Jawa Timur yang action. Nah ini karena apa? Kita sudah struktural dulu. Makanya kita membentuk legalitasnya itu mungkin 2-3 hari jadi Pak. Nanti launchingnya saat 28 itu. Makanya Provinsi Jawa Timur itu jadi yang nge-move itu ya, maksudnya yang ngunggah niku Jogja untuk mobil itu. Yang eksekusi malah Provinsi Jawa Timur karena Provinsi Jawa Timur wis duwe strukturasi Pak. Jadi vendornya kayak Mitsubishi itu kerjasama langsung sama kilo komunitas provinsi mana? Saya butuh pengurusnya. Nah itu pun nanti bukan Mitsubishi ke jenengan bukan, jenengan ngajukan. Makanya nanti ada grup ya kayak kemarin properti sudah. Sekarang ada grup inden Mitsubishi. Jadi misalnya nanti ada 2 item ya apa istilahnya expander sama Pajero. Nah nanti monggo. Jadi per kabupaten nanti dikasih 100 unit semua. Trenggalek, Ponorogo, Magetan semua itu minimal 100 Pak. 100. Bukan berarti semua tidak, enggak. Itu ada tahapnya, misal 1 sudah selesai, nanti sudah 100. Nah ini sudah dibahas Pak, nanti hasilnya tanggal 28 pasti diumumkan. Jadi itu yang jawab. Jadi lucunya sana sudah ngunggah nih, tapi provinsi yang kena. Properti lah juga gitu Pak. Properti yang sudah jalan sekarang di Kerawang sama Jawa Barat. Karena kepengurusannya belum jadi nanti malah kita dulu. Makanya salah satu nanti kemungkinan yang properti action dulu nanti Ponorogo. Karena apa Pak? Menurut saya ini, mulai ini rendah lincah ya mau tak telepon. Sampai jenengan tahu Pak Abner. Pak Abner saya selalu telepon sama Pak Abner. Itu Kemendagri. Kalau yang di Jawa Timur itu Pak Philip itu pengusaha Pak. Makanya saya bisa ngelobi yang main-main. Itu. Jadi insya Allah jangan kami itu lebih jauh daripada kabupaten lainnya. Untuk sementara gitu monggo Pak Amin. Yang kembali ke Pencenmol tadi hari ini dicoba langsung bisa enggak action? Nah ini. Yang penting buat dulu. Untuk action. Untuk action nanti nunggu Pak. Soalnya ini kan dimulai baru tanggal 2 tuh Pak SDK-nya. Nah ini nanti ke depan tidak tahu, nanti mungkin 3 hari 4 hari nanti saya infokan. Tapi yang jelas itu saat nanti kita sudah daftar, kita nanti ada info dari grup bahwa ayo mulai gitu. Itu loh. Jadi kembali lagi Pak, wong ini baru tanggal 2 itu baru SDK. Nah, lepas itu mungkin dalam minggu ini atau apa sudah bisa nanti saya infokan. Tapi yang jelas ini barter antar pioner, barter antar komunitas sudah disediakan masing-masing nanti. Kayak jenengan Pak, kalau mau panjenengan di Surabaya itu ada salah satu warung sing makan bayari pakai bis sampai hari ini terus makan prasmanan Pak, ada DP. Jadi di Jawa Timur insya Allah mulai sih Pak. Jadi misal yang lain belum, kita udah mulai sih. Apalagi yang ini Ponorogo paling nomor 1 Pak. Ngirim informasi sikat saya bareng ngomong dalam wilayah dewi gitu loh. Pak Amin ini ketua nih Ponorogo. Saya di belakang layar Pak. Intinya saya tak dukung dari belakang itu aja. Monggo, mulai. Jenengan sudah kayak C Pak? Nah, ya itu yang sudah kayak C sini. Ada balan sih di situ. Nah nanti cara nih ini detail banget. Misal saya vendor ya, jenengan lihat, misal saya mau beli di situ ada emas kalung,
jenengan masuk di situ dulu. Misal kalung itu yang beli sambil klik gitu. Terus nanti masukkan alamat yang akan dikirim dengan harganya misal 0,08 misal. Lepas itu nanti klik terus disetujui. Terus masukkan kan alamatnya, jenengan harus dimasukkan dulu alamatnya sekarang di mana. Nah lepas itu jenengan apakah setuju dengan biaya 0,8? Setelah setuju diklik Pak, klik, dia vendor akan proses. Nah begitu proses bla 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 bla, jenengan nanti ada confirm untuk pengiriman ke tempat panjenengan. Biasanya itu 15 hari Pak, karena jauh kan. Nah tempatnya kan Singapura sama apa di Hongkong sana Pak. Tapi Barter Mall itu Lisan Mall Singapura. Terus Barter Mall di Cina. Kalau info yang saya dapat loh, itu kan tidak Pak. Jadi kalau di Pican Mall itu emang ada space ya, kayak ruang ini Pican Mall Indonesia, Pican Mall Negria, ini Pican Mall apa, itu seperti itu. Tapi saat nanti kan di open toh Pak, di open waktu dibuka itu, ya awak digunani pi wong antar negara masuk per negara. Nah, makanya salah satu nanti Pak saya pernah cerita sama Pak Amin sama Pak Jumani, engko nek wis iso barter. Kan kebetulan yang ada mallnya itu di Dubai Pak. Saya alhamdulillah itu kerja di luar dulu Pak. Di Dubai itu sering kali saya. Makanya salah satu itu nanti saya mau ke sana. Sopo sing pengen umroh? Nah, Nanti buka ya. jadi nanti saya akan ke sana, akan menukarkan pisahnya dengan barang. Lepas itu nanti barang dibawa di rumah kan bisa dijual. Nah ternyata baru hari ini tadi Zoom meeting yang di provinsi itu ngomongin Mas Haris sama ini ada mobil sama ini emas yang ini barter sudah. Alhamdulillah hari ini Pak tadi dapat info itu. Makanya gini, kalau nanti saya dapat nilai yo, misal siapa yang pengen membeli, insya Allah saya bisa bantu untuk makanya gunanya balik lagi Pak komunitas itu loh. Jadi misal jenengan Pak Mbak kita punya ref 5 terus yang teko siji sitok gak gene, ya saya dulu Pak ini yang anggota dulu gitu loh. Intinya gitu Pak. Itulah singkat padat punya ID card. Itu. Seperti itu apalagi. Kalau Pak ada Pak cincin semua Pak. Coba monggo ini nanti sampean lihat kalau di Barter Mall itu ya Allah mungkin sampean delok gak iso turu Pak siapa sing dituku itu. Soalnya harganya itu 0, Pak. Harganya itu enggak 1 pi bukan Pak. 0,0 sekian. Bisa Bu. Jadi jenengan beli berapa pun bisa loh. Ini kan uangnya jenengan Mbak. Belinya kan banyak sampean sendiri. Itu saat open minded. Jadi ini panjenengan yang belum KYC itu bisa testnet dulu. Nah monggo. Jadi belajaran tes transfer itu bisa antar pioner, antar panjenengan. Nah. Konsensus itu kan kesepakatan antar negara. Nah nanti diambil rate, diambil rata-rata. Uang Indonesia barter itu pakai nilai berapa? Misal 314 sekian, atau di Hongkong 314 ribu, terus di kita 314 dolar, di Cina 1000 lah. Itu nanti di rate Pak, di rata-rata berapa itu menjadi harga. Nah, di open mainnet. Jadi nanti harganya saat open mainnet itu sabar Pak. Awake dhewe 3 tahun, 2 bulan, 3 bulan ngenteni apa ya? Agustus, September, November masuk gak ganti Pak. Aku sing 3 tahun berkata gitu. Saat itu saya melajari dari Barter Mall di Pican Mall itu nilainya tuh 0,8. Orang nek Pak sampean lihat itu nanti mesti 0,8. Itu nek estimasi saya. Bisa hitung-hitung. Itu nilainya itu 6.700 dolar. Ini saya jadi aneh ya, jangan dibuat kesimpulan ini harganya tuh jangan. Maksudnya nek saya hitung berdasarkan Pican Mall dan Barter Mall itu nilainya segitu. Sekitar 93 juta. Nah itu nilainya 1 pi. Ini jangan diambil dulu ya Pak ya. Diambil dulu. Tapi misal harganya nanti 1 M ya, alhamdulillah. Dulu.
Nggih, monggo napa pun. Ini santai mawon. Nggih. Assalamualaikum. Udah nih. Apa nih bos? Bene car tuku sing apik. Nyile-nyile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memperkenalkan diri saya, mau memperkenalkan diri saja, sebab semua pertanyaannya sudah di cover sama Pak Bos. Gitu? Jangan sampun puas nama dereng. Ampun. Kalau belum silahkan ditanya sampai bertele-tele mumpung kepanggil di sini. Jadi yang nggak percaya, monggo. Jangan nopo menikah. Tanyakan berkaitan dengan masalah ini. Mengapa pikir kok laku dan sebagainya. Itu sudah nih, sampun nih. Semua. Saya itu nih, Bu. Jadi jangan ada keraguan, Pak. Dan tanggung jawab jenengan ngopeni yang namanya BI. Atau jangan lupa setia klik, karena itu harta penjenengan. Ngerti lho maksud itu. Ya, lah itu tipe ya nek ngundane malah. Dalam teng mriki nderek dados panitianipun Pak nggih. Ikut membantu untuk kegiatan PI di kabupaten. Saya sebagai korlapnya nih ngentikane Mas Haris nih, Pak Bos PT PI Network Ponorogo ini. Ngaten istilah ini pun. Rumah saya babatan, cekok tepatnya. Mungkin ngaturi pinarah menawi tindak dateng Ponorogo, endi to sing jenenge Hunter iki niki lho. Hunter ya, Pak. Jalane Hunter wae. Pemburu. Pemburu PI. Nggih, mekaten kalau mau sampun sedanten toh pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan PI tadi sudah. Nggih, niki berkaitan dengan konsensus Solo ya, jangan lupa ya. Kita tetap di konsensus 314.159 dolar per PI. Ya, oke. Karena dengan adanya nilai yang sekian itu sudah ditentukan melalui konsensus nanti. Ya saya nggak tahu masa depan seperti apa. Kalau kita bertahan di sesuai dengan konsensus dunia yang sekian itu, tapi kita juga awet Pak, orang cepat entek. Lek pimu diregani piro Mang? Berapa Bos? $38. YouTube itu. $38. Murah sekali. Terlalu murah Bos. Uang digital seharga 4, sekian M untuk memerlukan ukuran rupiah itu ya murah Bos itu. Mulai wis wani ngeles properti, Pak. Nek wani ngeles properti ya habis. Kamu nambah nggak cukup. Iya. Coba tadi berapa tadi? Ini berapa Pak? Apa nih? 38. 38. Atau berapa untuk rupiah? IDR 500-an. 500-an. Peninjenan berapa? Kalau sekarang kira-kira 30 Pak. 30. Tapi kemarin itu kita dapat 800. Itu insya Allah 6 bulan kita nambang. Setelah adanya HP kami blank, akhirnya di restart. Jadi sandi dan lain sebagainya lupa, hangus. Setelah hangus, setelah saya dengar Kopdar di Ponorogo, akhirnya saya ngebel Pak Anut nih. Nun sewu Pak. Nun sewu Pak Amin. Jangan lupa untuk saudara-saudara sini untuk tidak melupakan yang namanya akun ya. Untuk disimpan supaya kalau terjadi sesuatu dengan HP atau jatuh di jalan masih bisa apa tuh? Iya, masih bisa. Intinya nambah ya. Intinya itu pokoknya wis verifikasi nomor telepon itu aman. Iya. Contohnya Pak. Iya. Pak Des ini contoh ya. Saya sendiri juga sering. Saya sering klaim. Contohnya semalam juga hilang.
itu sangat membuat hati deg-degan. Wis kadung oleh sampeyan wis KYC wis banned dan apa namanya sudah migrasi dan sebagainya. Kalau saya kehilangan itu, lah aku lah ya goblok. Malam sempat panik, Pak. Iya. Karena apa? Itu mengenai sandi prasa sandi. Begitu tak lho kok malah murah-marih, ternyata saya menaruh itu keliru. Makanya penjen naruh di prasa sandi yang baik di mana, Pak? Google Drive. Catatan bisa gini, kalau jenengan paling ngomongan sih, jenengan kan punya email lah, Pak. HP itu pasti punya email. Nah, jenengan simpen di situ, Pak. Nah, jenengan ya, terus jenengan catat, Pak. Ini loh, ini tolak ukurnya gitu. Saya hampir 3 atau 4 teman kita pioner yang betulin itu, Pak. Bahkan kehilangan nilai P-nya. Kemarin dia tak bilang, Pak, tolong dicatat gitu. Jangan cuma ditulis mana, Pak. Nanti taruh kertas, nek perlu difotokopi, dikek kotak digondok, Pak. Itu loh. Ini bahasa ya. Iya betul. Nah, itu ibarat gitu. Soalnya nilainya itu, Pak, jenengan punya ribuan, perasaannya gak enak, hilang, Pak. Nah, itu triknya, jenengan simpen ditaruh email ke punya email atau disimpan di WA atau disimpan ditulis mana. Soalnya saat kita membutuhkan nanti selalu copy paste, Pak. Copy paste disalin terus dikutip dilebaknya gitu pas saat kita transaksi. Jadi nek jenengan hilang ya wis Al-Fatihah. Gitu. Tuh. Monggo itu untuk menyingkat waktu, monggo kita lanjutkan gimana? Terima kasih. Acara selanjutnya ramah tamah niki ben rada akrab niki perkenalan nggih. Langsung. Dari sana tadi Pak Antar sudah, itu Pak Hadi tadi. Pak Hadi itu bendahara kita ya. Jadi nanti urusan ID card bayarnya muaranya ke Pak Hadi gitu ya. Terus yang sebelahnya itu Bu Sri kalau perkenalkan niki anu rek jenengan. Apa? Upline-nya. Tadi sering ngelihat ibu petir gitu. Oh gitu. Ya, Terima kasih, Bu. Tadi belum kenal gitu Pak. Kebetulan kemarin wong aku 14 ngopeni semumet, Pak. Tak golekne rap. Nah, itu Bu Sri dari Sampung, ini suaminya Pak Wondo. Ini kebetulan sudah pensiun semua. Kemudian tuh Mas Yuda, itu rapnya Pak Jumani. Ya, itu guys. Terus itu Pak Yanto juga gelang ya. Terus itu Mas Dian itu juga gelang. Terus ini Pak Sis, ini yang akunnya 300 hilang, Pak. Gara-gara apa ini jenenge? Dia belum diverifikasi nomor teleponnya. Dia dihubungkan dengan Facebooknya di hack orang. Jadi tidak bisa mengembalikan 1.300. Alhamdulillah kemarin ada yang sudah ngambang dapat 200 tapi tidak mau meneruskan, akhirnya diteruskan itu. Oh, rezeki, Pak. Iya, itu ada dapat 200. Terus ini Pak Agung dari Medang. Nggih. Jadi nanti anu pengen dok ke Pak Agung. Bisa daftar nanti. pengen dok BB bisa daftar nanti. Terus ini dari mana? Sarangrejo Pak Suprapto. Pak Suprapto, sing ngebel wong nggih. Nggih, itu dari Sarangrejo. Aku urung kenal. Kalihane Pak Muhadi pundi? Putih napa Sarangrejo? Sarangrejo. Oh, Sarangrejo. Nggih. Terus Pak Panjenengan? Pulau Karsianto. Nggih, Sarangrejo. Sarangrejo nggih. Oh, Pak Karsianto. Terus Yo Mas Khairul. Nah, ini diberi mawon. Ngayung jenangan. Terus lanjutnya Sukirmanto dari Lurup. Oke, Lurup anu rapnya Pak Eko to? Nggih, Pak. Oke, Pak tadi Pak Eko ngebel. Pak Eko tuh Lurup. Iya. Pak Eko itu juga apa kan? Komisaris atau direktur kan? Direktur Pak di PT kami ya. Nah, itu. Terus selanjutnya Pak Juair, Pak. Juair itu Lurup. Terus ini Pak Mas Karji, rapnya Pak Mas Jumani. Terus itu Pak Biso, itu rapnya Pak Juwanto. Tak dileneng sama Pak Juwanto. Nah itu ya. Nanti saling ngata. Terus itu Pak Siswanto, itu juga rap saya sudah KEC. Terus itu Pak Juwono.
Pak Juwono itu baru kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu baru ikut. P-nya berapa? Sekarang 26. 26 gitu. 2 minggu soleh orang likur lumayan kondang. 402 Pak. Terus Pak Sumadi dari Poijo juga itu rapnya Bu E ya, rap Bu E, Bu Siswanto. Kebetulan Pak Siswanto dan Bu Siswanto sudah KYC, wah aku ketinggalan tuh. Iya. Jangan oleh dipinjemin gitu. Aku nyikat gini. Terus lanjut Mas Slamet. Nah itu dari Poijo. Terus ini istrinya Mas Slamet ya, itu Mbak Indar. Terus ini Bu Siswanto. Terus selanjutnya Mbak Ika dari Poijo ya, namanya dari Poijo. Kebetulan lagi orang ya ke saya ya rapnya. Terus kemudian nih Mas Jumani, ini juga tadi sudah disebutkan itu juga TT ya. Iki yo validator ya oke di kelompoknya karo bojone akeh kan. Ki arep opo? Nah ini Pak Pak Sulamto ini rapnya Mas Jumani ini juga sudah KIC. Nah sini rap saya yang belum KIC, tentang KIC toh, sungan. Ini tapi istrinya sudah. Nah, lucu ya, istrinya sudah aman. Nah, itu yang sudah ngeles, juga sudah ngeles ini ya. Nah ini terus ini Pak Satimin Wonogiri. Oh Wonogiri ya. Iya. Datang ke sini Pak. Iya. Jasa. Nah ini ini istrinya ini sudah KIC ya. Terus enggak sopo, Mbak Ika. Istrinya Mas Kaji. Oh alah, iya dong. Menurut saya ini. Oh, Cebu. Terus ini Mbak sopo lali aku. Lestari, ya. Oh iya baru. Oh iya. Terus ini Mbak sopo Dimabungi. Mbak Yulis, ini yang baru sebenarnya sudah didaftar lama. Lah kuwi ora nambang. Lah terus nambang rupa-rupa kok wis oleh 3. Lah ternyata kemarin gagal. Terus ini yang baru tadi malam daftar. Alhamdulillah oleh piro 1,4 paling hari ini. Mungkin itu ya. Kalau saya tidak usah diperkenalkan. Iya. Ya, saya sebagai tuan rumah itu Anu Mustafa ya. Nah, tadi sudah disampaikan ini. Terus ini yang ribut ini Mbah Gito ini. Engko lek ngomong mae. Oh iya betul. Oh ini ibunya betul. Ibunya belum ya Mbak Endah ya. Mbak Endah ini kebetulan bendaharanya di PT kami juga gitu ya. Lali Pak. Terus ini Mbah Gito, ini juga YouTuber. Jadi gue lek ngomong anu tak promosinya Mbah, subscribe Mbah. Iya. Hari ini nanti diliput diunggah ning YouTube. Engko linknya dikirim Mbah channelnya. Iya. Dikirim di grup ya biar kabeh kok bisa klik. Nah, wis oleh. Oke lho Mbah, sak logo iku sing klik wong 300 luwih lho Mbah. Barokah. Nah, itu nggih. Terus lek pengen ruwat-ruwat ya hubungi Mbah Gito. Nanti kalau ada kegiatan merapat ya Pak. Siap. Badekan kan nanti nanti besok malam di kafe itu jenangan. Terus nanti yang rapnya banyak nanti di ini Badekan itu perangkat. Alhamdulillah termasuk teman saya itu ternyata perangkat juga ikut itu untuk karangan ya. Siap insyaallah siap dikondisikan. Mungkin itu. Badekan belum info.